Banjir yang melanda sejumlah lokasi di Kota Tanjung Pinang menjadi momok bagi masyarakat dalam setiap waktu dikala turun hujan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, memaparkan beberapa kendala dan solusi masalah banjir kepada Lidik Nusantara di kantor Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Jalan Peralatan Kilometer 7, pada Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Penanggulangan banjir di sejumlah lokasi di Kota Tanjung Pinang membuat warga berkirim surat kepada Ombudsman. Dalam hal tersebut Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menegaskan, bahwa banjir adalah pekerjaan rumah atau PR utama yang harus diselesaikan oleh Dinas PUPR. Banjir itu sebenarnya PR utama, saya sering menyampaikan ke masyarakat. Bagi saya, di Dinas PU, banjir itu merupakan PR utama yang harus kami selesaikan. Tentu saja masyarakat juga menyadari bahwa masalah banjir ini bukan masalah yang terjadi 1 bulan kemarin, 1 tahun kemarin, atau 5 tahun kemarin. Tetapi bahkan banjir ini di beberapa lokasi sudah terjadi 30-an tahun, 40-an tahun. Nah, jadi saya pikir sih memang pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus kami pikirkan untuk diselesaikan. Pertama sekali, langkah yang saya lakukan setelah masuk di Dinas PUPR adalah mencoba mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan suatu titik itu terjadinya banjir. Nah, dari situ baru kita menemukan bagaimana sih solusinya, berapa penganggarannya, dan kapan mau diimplementasikan. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita lakukan, dan pada tahun ini kami dengan didukung DPRD juga, pemerintah Kota Tanjung Pinang, sudah melakukan identifikasi terhadap 5 titik lokasi banjir. Pertama, kawasan Bintan Center, yang kedua kawasan Jala Bestari, ketiga kawasan Sungai Tocah, keempat kawasan Anggrek Merah, dan yang kelima kawasan Kampung Kolam. Kenapa 5 kawasan itu yang kami pilih? Karena memang anggaran yang tersedia baru untuk mencukupi 5 kawasan dimaksud, dan kami melakukan prioritas karena lokasi-lokasi dimaksud memang sering menjadi keluhan di masyarakat. Nah, dari identifikasi yang kita lakukan, banyak hal yang kita peroleh penyebab banjir. Pertama, tentu saja memang penggunaan pola ruang kita yang mungkin tidak tepat. Nah, misalnya daerah itu memang kawasan genangan, otomatis memang ya kalau hujannya tinggi, tentu daerah-daerah seperti ini rawan banjir. Tapi sekali lagi, kita tidak usah mencari kenapa bisa seperti itu. Mundur ke belakang saya pikir tidak efektif. Tidak penting kita harus mundur ke belakang, mencari salah nggak perlu. Sekarang bagaimana mencari solusi terhadap hal ini. Kedua, kami menemukan adanya sungai-sungai yang ternyata tidak sampai ke hilir, putus di tengah jalan. Namanya sungai kan harus sampai ke laut, tetapi ada juga memang beberapa sungai yang putus di tengah. Nah, sekali lagi kenapa bisa begitu? Sekali lagi saya tidak pada posisi kita harus mencari kenapa begitu. Sekarang bagaimana solusi ke depan? Nah, mungkin yang tidak kalah penting juga, banyak akibat banjir itu adanya sedimen-sedimen lahan yang terbuka. Nah, kita bisa lihat misalnya yang dekat-dekat dari sini aja lah. Di belakang KFC ada lahan terbuka, di belakang Cendrawasih ada lahan terbuka yang akhirnya membawa sedimen ke jalan. Sekali lagi, kenapa bisa begitu? Kapan terjadinya? Nah, kita tak perlu lihat ke belakang, ke depannya bagaimana. Yang tidak kalah penting juga penyebabnya adalah sampah. Nah, saya sering ngomong di banyak kesempatan, saya sering menemukan sampah-sampah yang tidak pada tempatnya ada di badan air kita. Itu sesuatu yang sebenarnya bukan tempatnya seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Tapi sekali lagi ya sudah, kenapa bisa terjadi begitu? Saya pikir nggak perlulah kita bahas. Kita sekali lagi bagaimana mencari solusi ke depan. Nah, nanti dari identifikasi yang kami lakukan, kita akan coba memetakan, mensimulasikan. Jadi kita akan simulasikan kira-kira opsi yang akan kita ambil ini kita simulasikan efektif apa enggak. Kalau efektif berdasarkan simulasi, kita akan implementasikan di lapangan. Nah, tapi sambil menunggu itu kami tidak berpangku tangan terkait dengan masalah Jala Bestari.
saya mengikuti dan hadir langsung pada pertemuan dengan Ombudsman itu. Masalah ini telah terjadi 9 tahun yang lalu, bukan baru 1-2 hari, 9 tahun yang lalu. Tetapi ini justru membuat saya tertantang gitu ya, membuat saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa kita secara bersama-sama menuntaskan masalah yang terjadi di saudara kita di Jalan Bestari dan seluruh Tanjung Pinang. Harapan saya begitu. Tetapi masalah infrastruktur ini tentu semua masyarakat tahu, kita tidak berada pada negeri dongeng yang bisa dengan simsalabim merubah segala sesuatu bisa secepat itu. Karena kita butuh anggaran dan masalahnya cukup kompleks. Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah, terutama untuk penanganan banjir dan rehabilitasi gedung DPRD Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menjelaskan, bahwa tolak ukur dalam penyerapan anggaran baru dapat dilihat pada akhir tahun. Per tanggal 31 Desember progres fisik dan keuangan Kepala OPD baru bisa dijustifikasi, mampu atau tidaknya Kepala OPD itu dalam menyerap anggaran. Jadi kalau tadi diinformasikan ketidakmampuan menyerap anggaran, itu sebenarnya indikator ukurnya biasanya diukur di akhir tahun. Ya. Jadi per 31 Desember itu berapa progres fisik, berapa progres keuangan, di situ baru bisa dijustifikasi seseorang atau kepala OPD itu mampu atau tidak mampu dikarenakan sesuatu hal menyerap anggaran. Hal yang berbeda terjadi ketika refocusing. Itu bukan tidak kemampuan menyerap anggaran, tetapi karena anggaran yang tersedia yang direncanakan pada tahap awal itu ternyata pada tataran implementasinya tidak sesuai dengan yang diestimasikan. Nah, sehingga perlu ada pengetatan atau refocusing. Itulah yang terjadi terhadap gedung DPRD. Nah, jadi saya pikir bukan karena ketidakmampuan penyerapan anggaran, justru sebaliknya anggaran yang tersedia tidak ada. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas PUPR terus berupaya mencari solusi tentang dampak banjir dengan melakukan berbagai kajian. Saat ini, Dinas PUPR sedang membuat Detail Engineering Design (DET) atau produk perencanaan gambaran kerja. Pembuatan DET adalah dalam rangka memilih penanganan yang paling efektif dan efisien dalam mengatasi banjir ke depannya. Kami itu sudah membuat DED, sedang membuat DED. Kenapa kok DED itu penting? Jangan sampai ketika kita melakukan suatu penanganan, ternyata penanganan itu tidak efektif, tidak efisien. Nah, makanya kita mencoba membuat DED itu dalam rangka memilih metode penanganan yang paling efektif dan efisien. Nah, setelah itu baru tahapan yang kita lakukan adalah membantu, memohon, meyakinkan kepada pihak-pihak terkait DPRD untuk mensupport anggaran penanganannya. Tidak hanya tentu ke DPRD Kota Tanjung Pinang, tetapi juga tentu ke pemerintah provinsi, ke Kementerian PUPR, karena sekali lagi mengatasi masalah ini kalau tidak ada keterpaduan di tengah pandemi seperti ini tentu PR yang sangat berat. Terkait masalah pengembang dalam hal ini developer perumahan, Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang dalam memberikan izin atas kelayakan dalam pembangunan perumahan dalam implementasinya, pembangunan dan pengelolaan perumahan itu seharusnya terkontrol dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menerangkan bahwa suatu izin, di samping memberikan kepastian hukum untuk berusaha, juga merupakan alat kontrol dari pemerintah terhadap suatu hal, dalam hal ini terhadap pemanfaatan ruang dan kajian lingkungan. Selain itu untuk mendirikan perumahan, developer harus memiliki persetujuan bangunan gedung, PBG. Pemerintah daerah berfungsi juga sebagai pengendali dan kontrol. Yang namanya izin itu adalah di samping memberikan kepastian hukum berusaha juga merupakan alat kontrol dari pemerintah terhadap sesuatu hal, khususnya kalau seperti ini adalah terhadap pemanfaatan ruang.
bagaimanakah seorang developer untuk mendirikan perumahan? Tentu harus memiliki, kalau dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang dirubah terminologinya menjadi persetujuan bangunan gedung, PBG. Dari izin berubah nomenklatur menjadi persetujuan. Apa sih fungsi izin? Sekali lagi adalah untuk memberikan alat kontrol atau pengendalian. Apa saja yang diperlukan? Pertama tentu indikatornya adalah kesesuaian tata ruang. Nah, kalau di tata ruang kita yang sudah tentu dibahas secara panjang dan matang oleh tim ahli, disepakati bersama DPRD dan eksekutif, tentu sudah dipetakan di mana kawasan-kawasan itu yang boleh dilakukan pembangunan perumahan, mana yang tidak boleh. Nah, kalau sudah boleh di situ secara pola ruang kita kaji lagi dokumen lingkungan hidupnya, analisis dampak lingkungannya, analisis dampak lalu lintasnya, sampai kepada keandalan bangunan gedung. Kalau dia membangun gedung 2 lantai, 3 lantai, itu cakar ayamnya gimana, pencahayaannya gimana, itu semua diatur. Di ruangan inilah dilakukan persidangan oleh pemohon dan diverifikasi semua dokumennya oleh namanya tim ahli bangunan gedung. Tim ahli bangunan gedung itu kumpulan dari orang-orang yang expert di bidangnya dan bukan pemerintah. Ada juga memang pihak swastanya yang tergabung di dalam TABG. Artinya memang sudah melalui proses panjang untuk sampai perizinan itu dikeluarkan. Tetapi aturan pemerintah yang seperti ini baru berlaku, kalau tidak keliru saya, periode 3 tahun ke belakang. Kenapa kok pemerintah agak sulit, agak cerewet mengkaji? Jangan sampai rumah yang dibangun berada pada posisi yang tidak layak secara banjir. Kalau ada banjir kan pasti yang disalahkan juga tidak lain pemerintah. Karena itu kadang-kadang di sisi lain saudara-saudara kita yang mau berinvestasi marah dengan pemerintah. Uang-uang kita mau majukan kota Tanjung Pinang, mengembangkan wilayah, ternyata pemerintahnya tidak kooperatif, lambat, tanya macam-macam. Padahal tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah mengamankan nantinya konsumen masyarakat Tanjung Pinang dari hal-hal yang dirugikan seperti banjir. Kecukupan anggaran di Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang sesuai DIPA untuk pemanfaatan pembangunan infrastruktur dan sebagainya di Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat berpendapat bukan cukup atau tidak cukupnya suatu anggaran, melainkan harus membuat strategi tentang hal-hal prioritas yang harus didulukan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Masalahnya bukan cukup dan tidak cukup, tentu memang kita harus membuat strategi bagaimana tentu hal-hal yang prioritas yang harus kita dulukan, yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang harus kita dulukan. Semenjak di awal tahun ini, Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang sudah melakukan pembangunan 5 ruas jalan baru yang sebagian besarnya menggunakan dana alokasi khusus, DAK. Kalau tahun ini kebetulan kita ada membangun 5 ruas jalan baru, ya, dan itu memang sebagian besar menggunakan dana DAK dan sudah kita eksekusi memang di awal tahun. Ironisnya, dikatakan Zul Hidayat bahwa anggaran belanja langsung Dinas PUPR tahun ini, setelah refocusing, tersisa sekitar 60 miliar rupiah. Kalau tahun ini belanja langsung kita itu setelah refocusing tinggal mungkin ya ini belum maksud saya termasuk juga operasional ya, termasuk operasional kegiatan itu sekitar 60 miliar tinggal. Dan saya yakin mungkin itu anggaran yang paling kecil dalam sejarah berdirinya PU Kota Tanjung Pinang ini. Dari Tanjung Pinang, Lidik Nusantara melaporkan.